Buat pemirsa yang ada di rumah, kita punya hadiah untuk kalian semua dengan cara follow Twitter kita @tonightshow_net. Abis itu menyangkut tema hari ini, hashtagnya Tonight 80-an ya. Kita punya hadiah MUK Tonight Show yang akan ditandatangani oleh tamu yang hadir pada hari ini. Iya, ya. Dan hashtag Tonight 80-an harus disertai tweet pic, misalkan gue paling inget tahun 80-an kaset Duren-Duren. Dengan kaset Duren-Duren di foto, atau breakdance, lagi breakdance di foto di tweet pic. Ya, kreatif mungkin ya. Nah sekarang sebelum kita lanjutin ngobrolin soal tahun 80-an, ini ada info artis dan aktor tahun 80-an yang kembali akan disampaikan oleh Hesti. Silakan Hesti. Oke, info soal tahun 80-an ini menyangkut tentang aktornya ataupun aktrisnya. Di tahun 80-an ada Deddy Mizwar. Deddy Mizwar lahir di Jakarta pada 5 Maret pada tahun 1955. Ia adalah salah satu aktor terkenal pada dekade 80-an. Pada dekade tersebut ia bermain dalam 18 judul film. Sempat mendapat penghargaan, diantaranya adalah Ari Hanggara di tahun 86, Naga Bonar di tahun 87, terus pemeran pembantu pria terbaik untuk film Opera Jakarta itu tahun 80-an juga, tahun 1986. Nah, sekarang kita menuju ke artis berikutnya yaitu ada Berry Prima. Lahir dengan nama Hubertus Knotsch. Berry Prima itu lahir pada tahun 1955 di Bandung. Dia adalah salah satu aktor laga legendaris di Indonesia di dekade 80-an yang sudah bermain dalam kurang lebih 39 judul film. Berry Prima sangat identik dengan Jaka Sembung. Tokoh yang ia perankan di film Jaka Sembung itu pada tahun 1981. Ada lagi berikutnya yaitu Advent Bangun. Thomas Advent Perangin-Angin Bangun atau akrab disapa dengan Advent Bangun ini lahir pada 12 Oktober 1952 di Kapanhaje, Sumatera Utara. Aktor laga legendaris ini kerap mendapat peran sebagai penjahat atau peran antagonis. Di dekade 80-an namanya sangat dikenal karena memerankan 40 judul film. Dan pada tahun 89 untuk pertama kalinya ia menjadi penulis cerita, penulis skenario sekaligus pemain dalam film berjudul Genta Pertarungan. Nah, ada juga kalau dari aktrisnya, wanita pasti ingat sama Eva Arnas. Eva Yanti Arnas atau Eva Arnas lahir pada 14 Juli 58 di Bukit Tinggi. Aktris yang juga mantan None Jakarta pada tahun 1976 ini. Dia terkenal di dekade 80-an, sudah memerankan kurang lebih 42 judul film. Nama Eva Arnas sangat dikenal pada dekade 80-an karena keseksian tubuhnya dan keberaniannya dalam berakting. Ia juga sempat beradu akting dengan Warkop DKI dalam 9 judul film. Berikutnya ada Meriam Bellina. Elisa Meriam Bellina, Maria Bambo atau akrab dikenal dengan Meriam Bellina. Dia adalah aktris kelahiran Bandung 10 April 1965 yang sangat populer di era 80-an. Film pertama yang berjudul Perawan-Perawan dia bintangi waktu masih remaja. Ia meraih Piala Citra pada tahun 1984 sebagai pemeran utama wanita terbaik dalam film Cinta di Balik Noda. Dan karirnya mulai mencuat dalam film Catatan Si Boy itu pada tahun 1987. Itulah beberapa bintang-bintang ternama di era 80-an. Ada juga Ongki Alexander, almarhum Rian Hidayat. Rian Hidayat juga. Itu Tahun juga 80-an tuh Catatan Si Boy itu emang luar biasa juga kan. Iya. Emon juga kan. Oh iya. Didi Petet, itu luar biasa. Oke, terima kasih Hesti kalau begitu Thank you. ya. Terima kasih. Sekarang kita langsung panggilkan saja bintang tamu pertama kita. Tapi nanti dulu. Ya. Kenapa? Karena kita mau lihat dulu VT-nya. Ada VT-nya. Nih. Main sepak bola, kena ginian. Mana bengkel dijual omnya kasino lagi. Indro, di mana lo? Tempat biasa. Dek. Mau nyebrang ya, Pak? Tolongin dia. Jalannya ke situ ya, Pak. Awas loh, Bang. Dasar cewek. Malah ngerjain gua. Oke, sini. Kalau setiap lebaran ada sebuah gerakan dari film Warkop yang paling kita ingat. Selalu kita peragakan. Musik.
Langsung aja Indro Warkop. Halo Indro, apa kabar? Kok beda banget sama yang di video tadi ya? Sekarang beda banget, di video tadi kelihatan apa beda banget sama Oh tadi diputar ya? diputar. Anak saya. Oh, Anak saya. Iya, iya. Indro Warkop, silakan Mas Indro. Om Indro. Ini Mas kali enak. Oh, mah. ini pasti idola kita bersama ya. Dulu selalu bertiga ya, sekarang solo karir ya. Tapi Om Indro, Mas Indro, sebenarnya mau masuk akabri bener ya? Iya. Bener kan? Iya dulu. Tentara, Polisi. polisi. Ya karena bapak saya polisi kan. Oh, dimasukin ke sekolah polisi. Enggak, kepinginnya. Oh, tapi keluarga nggak kasih. Tapi Mas Indro, spesial karena tamunya Mas Indro, kita punya request spesial juga buat Mas Indro. Apa itu? Setiap ada bunyi seperti ini, Mas Indro langsung. Oh. Langsung pokoknya. Setiap ada bunyi. Setiap ada lagu Chicken Dance langsung begitu. Semau dia. Iya. Mau dia. Ya tinggal berani aja. Berani atau enggak bandnya sama senior gitu aja ya. Oke, ini kalau misalnya nanya lagi ya. Ini dulu sempat ada kejadian, nih ada artikelnya. Katanya Indro Warkop kakinya sempat lumpuh akibat melompat dari lantai atas. Bener Mas Indro? Iya. Dari lantai berapa itu? Tapi itu lumpuhnya 8 bulan kemudian ya. Hah? Lu kok bisa? Iya, jadi jadi gini. Ada adegan dari 4 meter gitu, dari balkon gitu aku lompat ke bawah. Oh, pas syuting? Dari pagi sampai siang nggak datang tuh ininya. Apa? Stuntman-nya. Oh, stuntman. Stuntman-nya. Akhir sendiri. Terus Mas Dono punya udah datang, aku belum. Jadi aku lakuin lah. Berasa Udahlah, aku pikir aku dulu kan pernah terjun. Terjun payung. Iya, jadi aku pikir, aku bisa nih. Nggak mikir badan udah seberat itu gitu kan. Jadi, bisa nih aku asal jangan salah jatuh, aku udah. Pokoknya, wah, Terus? sok tau lah. Set, ngelakuin sendiri. Pertamanya cuma engkel aja. Dan aku nggak bisa syuting lagi waktu itu. Jadi digotong lah, keluar nggak bisa jalan. Udah. 8 bulan kemudian, itu Agustus, kejadiannya Agustus 97. April 98 aku nggak bisa bangun nih tiba-tiba. Loh, ini kenapa nggak bisa bangun gitu? Lumpuh. Lu jangan bukan gara-gara itu, emang ada Iya, hubungannya? jadi ternyata HNP namanya penyakitnya. Jadi ruas tulangku kayak gitu kan di ruas-ruas tulang itu kan ada syaraf. Syaraf itu kejepit. Oh, saraf kejepit. Iya. Sering tuh saya dengar Istilah medisnya namanya HNP. Habis itu jepitannya dilepas. Nggak maksudnya Musik. Ayo. Nyusahin ya ini ya. Oke. Kali aja. Udah situ aja. Kasian. Enggak, waktu itu akhirnya sembuhnya gimana? Aku dikasih obat terus fisioterapi. Saya pernah dengar juga kalau Mas Indro ini kalau mau nonton film sendiri harus sembunyi-sembunyi. Dulu. Kenapa Mas? Iya, karena gini, dulu kan dari film 1 sampai sekitar film 10-12 gitu lah. Itu kita selalu nonton. Dan kita sendiri-sendiri. Jadi nggak pernah barengan? Enggak, kita pengen nyatet di mana ketawanya, di ini gitu. Jadi gitu. Ada yang Mas Indro sempat ngecek, ini nggak ada yang ketawa, bioskopnya tutup ternyata sendirian doang ngecek. Ternyata gua ketiduran. Ini juga ada artikel yang mengatakan bahwa teringat almarhum Dono dan Kasino, Mas Indro nyaris nangis. Iya. Dulu ya, iya. Kalau sekarang mungkin Berarti aku kalau udah diingatkan pada bagaimana solidnya Warkop, bagaimana kami itu ternyata sebetulnya saling sayang banget, bahwa kami itu benar-benar keluarga gitu. Terlepas dari berbagai macam konflik yang ada di dalamnya. Iya. Pasti adalah namanya ini ya. Iya, itu sih demokratis banget ya. Tapi bahwa kita keluarga kayak gitu, nah itu yang kadang-kadang suka
kalau orang Jawa bilang gergel gitu apa ya, terharu lah. Ya mungkin sama kalau kayak misalnya Vincent meninggal juga kau pasti kan ada rasa. Iya, Heeh. pasti. Iya, pasti ada lah. Tapi sebaliknya kalau lo yang meninggal dia pasti ketawa-ketawa aja. Nangis dong. Kayak janji nangis ya. Dia kok bisa tahu ya? Nangis musuh nggak nangis. Nangis lah sedih. Sedih ya? Ah, Dua kali cukup. Nggak ada itunya. Sekarang ini kita akan membahas sedikit chicken dance yang udah diomongin ya. Ini populer di Indonesia karena warkop. Ya. Ya, ini videonya. Ya oke, itu adalah cuplikan orang-orang Indonesia yang melakukan chicken dance. Tapi bukan hanya di Indonesia, ada juga di luar. Ini Masa dia. sih? Ada. Ternyata chicken dance bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri juga banyak yang melakukan Iya. chicken dance. Ya. Itu gerakannya bikin sendiri tuh Mas ya? Enggak, memang itu Emang kan ada chicken dance memang itu ya? Emang ada di dunia, dasarnya? Terus kita mempopulerkan. Tadi kan benar kok kata-katanya bahwa di Indonesia dipopulerkan oleh Warkop. Gituin. Tapi dulu tahun 80-an nongkrong di mana paling sering? Prinsipnya ada dua ya. Kebayoran sama Menteng. Nah, gitu. Nah kalau Kebayoran tuh ada Ratu Plaza, ada Blok M gitu. Di Menteng tuh ada Menteng sendiri, di daerah situ ada beberapa lah. Itu kalau dulu nongkrong tuh ngapain aja, Mas Indro? Mungkin dulu ya kegiatan anak muda yang agak menengah atas, yang menonjol tahun 80-an itu kalau di Menteng atau Kebayoran pasti rally. Rally. Balapan mobil? Enggak, rally bukan balapan, bukan Rally? racing, rally kalau Sabtu Minggu tuh pasti ada rally. Keluar Jakarta? Iya, enggak di dalam kota. Udah kota. Makanya Itu ada rally, film jadi- catatan si Boy keberapa itu kan rally itu dia kan. Nah, itu iya, kayak iya. gitu. Dan biasanya yang bikin kerjasama sama radio top gitu. Ya, 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 Nanti ya, setelah ini juga kalau ngobrol sama Mas Indro doang kan, ya kan, cowok lagi ya kan. Ada ceweknya dong. Cantik. Nah, gitu. Cantik dari dulu sampai sekarang Wih. kecantikannya tidak akan pernah Icon pudar. tahun 80-an juga setelah ini. Tetap di Tonight Show. Iya.